1, 2, 3, come on. Halo, apa kabar? Semoga semuanya baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian, menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan. Nah, penyesuaian itu digunakan oleh perusahaan baik itu jasa, dagang, maupun industri. Pada dasarnya, untuk membuat penyesuaian itu adalah sama karena dalam penyesuaian konsep yang digunakan atau prinsipnya adalah sama. Hal yang membedakan adalah di perusahaan dagang ada penyesuaian atas persediaan barang dagang, di perusahaan industri ada penyesuaian atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Untuk yang lain, untuk membuat jurnal penyesuaian, caranya adalah sama. Nah, dalam mempelajari jurnal penyesuaian, maka indikator yang nanti hendak kita capai, yaitu 1. Bisa mengidentifikasi jurnal penyesuaian, mengidentifikasi jenis transaksi penyesuaian, kemudian bagaimana prosedurnya. Nah, di sini setelah mempelajari penyesuaian juga diharapkan memiliki keterampilan untuk membuat format jurnal penyesuaian, kemudian menyebutkan jenis transaksi penyesuaian. Jadi nanti setelah dalam pengetahuan teman-teman bisa mengidentifikasi jenisnya, kemudian nanti bisa menyebutkan atau menganalisis transaksi itu termasuk transaksi penyesuaian dengan pendekatan apa, ya. Kemudian menerapkan prosedur pencatatan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian. Mengapa pada akhir periode akuntansi perlu penyesuaian? Nah, ini yang perlu dipahami karena ketika perusahaan itu melakukan kegiatan usaha dalam satu periode, pasti ada beberapa yang belum menunjukkan pada kondisi yang sesungguhnya. Nah, misalnya perlengkapan. Nah, ketika saldo awalnya misalkan katakan ada saldo awal 1 juta. Kemudian dalam periode itu terjadi pembelian. Misalnya pembeliannya 500.000. Sehingga jumlah perlengkapan pada akhir periode adalah 1.500.000. Tetapi tentu saja angka itu tidak akan menunjukkan data yang sesungguhnya. Karena apa? Selama pada proses kegiatan usaha pasti ada perlengkapan yang telah terpakai. Maka untuk menunjukkan data yang sesungguhnya, pada akhir periode harus dibuat penyesuaian. Misalnya selain itu aktiva tetap misalnya, kecuali tanah, peralatan kantor. Ketika itu dipakai terus-menerus, maka akan mengalami penyusutan. Nah, pada akhir periode juga harus dihitung berapakah besarnya penyusutan. Jadi, intinya adalah mengapa pada akhir periode akuntansi perlu penyesuaian? Supaya laporan keuangan yang disajikan adalah laporan yang benar-benar menunjukkan data yang sesungguhnya. Jadi, itulah pentingnya mengapa penyesuaian itu selalu dibuat pada akhir. Kelompok akun apa saja yang perlu disesuaikan? Di sini ada 4 kelompok akun. Ada 4 kelompok, yaitu harta, hutang, pendapatan, dan beban. Nah, keempat ini jika kemudian dikelompokkan lagi, maka akan terbagi menjadi 2 kelompok. Harta dan hutang ini ada di neraca. Maka
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neraca. Jadi bisa dicatat sebagai harta, bisa juga dicatat sebagai hutang. Kemudian pendapatan dan beban, akun ini dicatatnya di dalam laba rugi. Atau kalau kita lihat bahwa dilihat dari kelompok akunnya, harta dan hutang ini adalah akun real. Pendapatan dan beban adalah akun nominal. Ya. Nanti kita akan lihat pencatatan ketika dicatat sebagai harta, hutang, pendapatan, dan beban. Bagaimanakah prosedur atau prinsip untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di dalam pencatatan kelompok akun ini, terutama harta dan hutang atau akun real, bisa dicatat itu sebagai kelompok transitoris. Kita akan bahas di slide berikutnya. Dalam pencatatan bisa juga dilakukan dalam post transitoris dan antisipasi. Post transitoris, transit, kalau kita lihat kata transit berarti sifatnya hanya sementara. Adalah pendapatan yang sudah diterima kasnya akan tetapi belum menjadi hak perusahaan. Dan biaya yang sudah dibayar dengan kas akan tetapi belum menjadi kewajiban perusahaan. Nah, post transitoris ini pada akhir periode harus dibuat penyesuaian. Ya, harus dibuat penyesuaian sehingga akan menunjukkan pada kondisi perusahaan yang sesungguhnya atau data atau laporan keuangan yang diberikan nantinya akan lebih akurat. Post transitoris dibagi dalam dua kelompok, yaitu transitoris aktif dan transitoris pasif. Transitoris aktif adalah biaya yang sudah dibayarkan tetapi belum semua dimanfaatkan. Misalnya ada sewa dibayar di muka, kemudian ada misalnya gaji dibayar di muka. Jadi sudah dicatat sebagai biaya, tetapi belum semuanya dimanfaatkan. Misalnya bayar sewa untuk 1 tahun, kamu catat sebagai sewa dibayar di muka, berarti itu adalah post transitoris aktif. Atau kalau lebih tepatnya post transitoris aktif itu kalau kita simpulkan itu adalah harta. Pencatatan dengan pendekatan neraca dalam hal ini dicatat sebagai harta. Kemudian di sini transitoris pasif, pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya perusahaan. Misalnya ada perusahaan persewaan gudang, dia menerima uang dari pelanggan untuk sewa selama 1 tahun. Maka dia akan mencatat sebagai pendapatan diterima di muka. Ya. Pendapatan diterima di muka. Jadi kalau post transitoris pasif ini akan dicatat sebagai hutang. Ya. Jadi post transitoris ini ada pencatatan dengan pendekatan neraca. Ya. Jadi untuk lebih gampang untuk mengingatnya, kalau post transitoris aktif itu yang dibayar di muka, berarti harta. Kalau pasif berarti diterima di muka, berarti itu adalah hutang. Ini contoh post transitoris aktif seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ada sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka,
gaji dibayar di muka. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, transitoris aktif dibayar ya, dibayar di muka. Itu kata kuncinya. Ini contoh post transitoris pasif. Ya, sewa diterima di muka, gaji diterima di muka. Jadi kata kuncinya adalah diterima di muka. Sehingga post transitoris pasif ini masuk pada akun kelompok hutang. Berikutnya post antisipasi. Post antisipasi di sini juga sifatnya sementara. Post antisipasi adalah pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas, akan tetapi sudah menjadi hak perusahaan. Dan biaya yang belum dibayar dengan kas, tetapi sudah menjadi kewajiban perusahaan. Misalnya, perusahaan jasa bengkel. Pekerjaannya sudah diselesaikan, tetapi jumlah uang belum diterima oleh perusahaan. Sehingga ada pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode. Itu berarti termasuk pada kelompok antisipasi. Kalau post antisipasi, kata kuncinya adalah yang masih harus diterima, yang masih harus dibayar. Berikut ini contohnya yang termasuk pada post antisipasi. Seperti halnya tadi yang post transitoris, post antisipasi pun dibagi dalam dua kelompok, yaitu aktif dan pasif. Post antisipasi aktif adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima kas. Maka di sini ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, maka ini masuk di kelompok harta. Ya. Kalau post antisipasi pasif adalah beban yang telah menjadi beban suatu periode akuntansi, akan tetapi belum dikeluarkan kasnya sampai akhir periode akuntansi yang bersangkutan. Misalnya, gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar, kemudian listrik yang masih harus dibayar, yang masih, kata kuncinya ada yang masih harus. Yang pasif berarti yang masih harus dibayar, berarti ini masuk pada kelompok hutang. Nah, kalau kita lihat di sini aktif dan pasif, aktif itu masuk dalam kelompok harta, pasif masuk kelompok hutang. Maka pencatatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan neraca. Ya, jadi ketika pencatatan menggunakan pendekatan neraca bisa dicatat pada post antisipasi, bisa juga dicatat pada post transitoris. Nah, ketika ada post antisipasi maupun transitoris, maka pada akhir periode harus dilakukan penyesuaian. Untuk slide berikutnya akan kita bahas bagaimana ketika dicatat dengan pendekatan neraca, bagaimana ketika dicatat sebagai pendekatan laba rugi, bagaimanakah prinsip untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Ini tadi contoh antisipasi aktif. Ini contoh post antisipasi pasif ya. Kalau kita lihat dari tiga contoh ini, kata kuncinya adalah yang masih harus dibayar atau ini masuk dalam kelompok hutang. Pasif berarti masuk ke kelompok hutang. Nah, konsep untuk membuat jurnal penyesuaian ada dua pendekatan, pendekatan neraca dan laba rugi. Dalam pendekatan neraca bisa juga dicatat dalam post transitoris dan antisipasi, baik itu transitoris pasif maupun
aktif atau antisipasi aktif maupun pasif. One, two.